Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada pertemuan kali ini, di video yang kedua, kita akan membahas dua topik, yaitu kita akan melakukan review lagi kira-kira masih ingat atau tidak apa itu topologi, kemudian kita akan mengambil contoh. Nah, di dalam video yang kedua ini, kita akan mengambil contoh yaitu topologi star. Nanti dalam series yang video ketiga, 4, 5, ada 5 video, kita akan membahas setiap topologi itu ada apa saja. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam materi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam Cisco-nya sebagai bentuk simulasinya. Pertama, besar harapan kita dapat memahami terlebih dahulu apa itu topologi. Menurut definisi yang diberikan oleh buku, topologi jaringan adalah bentuk atau pola hubungan antar perangkat komputer dalam suatu jaringan. Topologi menentukan bagaimana komputer saling terhubung, bagaimana data dikirim, dan bagaimana komunikasi terjadi di dalam jaringan. Ingat ya, ini adalah bentuk topologi. Ingat pada pertemuan sebelumnya di video yang pertama, kita sudah membahas ternyata salah satu fungsi dari kabelan itu adalah saling mentransfer data. Oke, pada pertemuan sebelumnya adalah melakukan transfer data, transfer informasi, komunikasi, dan segala macamnya. Nah, di dalam bentuk komunikasi itu terdapat berbagai jenis bentuk di dalamnya, topologi. Nah, hari ini kita akan belajar satu topologi, yaitu topologi star namanya. Kira-kira topologi star itu bentuknya seperti ini. Oke, di tengahnya terdapat, ingat apa namanya, switch. Oke, kemudian dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4, 5 komputer di dalamnya. Sehingga berbagai informasi itu mereka bisa saling sharing. Kalau diibaratkan switch ini sebagai pengaturnya terhadap seluruh informasi di dalamnya. Meskipun komputer satu, itu contoh satu dan dua, tidak saling terhubung satu dengan yang lain, akan tetapi sebagai informasi perangkatnya bisa saling terhubung di dalam switch ini, sehingga perannya sangat vital. Jadi, kalau kita lihat definisi terlebih dahulu, topologi star adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat komputer terhubung ke suatu perangkat pusat. Ingat ya, sama seperti penjelasan tadi, perangkat pusat tersebut biasanya berupa switch atau hook. Ingat, ini bentukannya sama, hanya namanya saja yang berbeda dan fungsinya juga berbeda. Tapi hari ini kita mau fokus kepada pengguna switch-nya saja. Oke, kenapa dibentuk atau maaf, kenapa dibilang star? Karena memang bentuk jaringannya menyerupai bintang. Seperti itu ya. Ada satu, ingat keyword di dalam topologi star adalah di mana semua jaringan perangkat itu terhubung ke satu perangkat pusat. Perangkat pusatnya adalah switch ini atau hub itu sendiri. Oke, jadi jangan sampai bingung dan jangan sampai ketukar antara satu topologi dengan topologi yang lainnya. Ciri khas dari topologi star adalah bukan hanya bentuknya yang seperti star, atau bintang, tetapi memang seluruh perangkat itu terhubung ke satu perangkat pusat. Oke, jadi kalau misalnya ada penilaian dikatakan kira-kira apa yang menjadi ciri-ciri dari topologi star adalah bentuknya berbentuk bintang dan semua komputer itu terhubung ke satu perangkat pusat. Oke, pasien berharap kalau sudah memahami sampai sini, kita next terlebih dahulu. Nah, kalau pada gambar di samping adalah gambar ini terdapat tiga penjelasan di dalamnya. Switch menjadi pusat komunikasi, ingat, semua data harus melewati switch. Komputer tidak langsung terhubung satu dengan yang lain. Sama seperti penjelasan pasien sebelumnya. Ingat, ini menjadi pusatnya. Kalau diibaratkan ini adalah gerbang satu pintu, gitu ya. Kalau kalian punya 5 ruangan, nah switch ini adalah pintu gerbang kemana saja. Jadi sebagai pengantarnya. Ada komputer satu mau mengirim pesan ke komputer 2, dia harus ke sini terlebih dahulu, lalu switch menghubungkan pesan tersebut ke komputer 2. Gitu ya. Sama ibarat kayak komputer 2, 3, 4, 5. Ketika komputer 5 mau menyampaikan pesan ke komputer 3, berarti dia harus melalui switch terlebih dahulu, lalu di switch yang meneruskan pesan tersebut ke komputer 3. Jadi tidak bisa 5 langsung ke 3 untuk informasi dan komunikasinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam eh, contoh simulasi di dalam Cisco-nya, saya mau menyampaikan satu informasi terlebih dahulu supaya nanti nggak bingung. Di dalam tutorial yang pasti akan berikan, terdapat sebuah informasi tambahan. Ada yang namanya DHCP.
Jangan bingung ya, kira-kira apa DHCP itu? DHCP singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Apa itu Pak Sam? Jadi, DHCP merupakan layanan pada server atau router yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, ibarat seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita itu setiap komputer selalu memberikan IP secara manual. Ingat ya, yang IP-nya adalah 192.168.10.1. Lalu komputer 2 kita masukin lagi. Tapi dengan penggunaan DHCP ini, kita mau memberikan nama IP secara otomatis. Sehingga pekerjaan kita bisa sangat cepat dan secara otomatis seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Cisco-nya sebagai tutorial pertama. Oke, di sini Pak Sam sudah akan menggunakan switch 26 maaf 2960. Jangan sampai salah. Oke, bedanya apa? Kalau yang 2960 itu lebih banyak portnya, sehingga kita bisa memasukkan lebih banyak komputer. Kalau kita pakai PT Switch ini, nanti dia terbatas penggunaan komputernya. Itu saja pembuat perbedaannya. Kemudian, kita coba untuk menggunakan server utama. Ya, kira-kira apa? Jadi server ini dibatas sebagai library-nya. Jadi kalau kalian lihat di sekolah kita contohnya ya, kita punya ruangan server itu sebagai library dan menjadi pusat utama. Switch ini adalah pengantarnya gitu. Sehingga seluruh informasi itu bisa ke server, kemudian ditransfer ke switch, kemudian ditransfer ke komputer langsung ke komputer. Kayak gitu ya. Coba kita sekarang tambahkan dulu 5 komputer. Oke, bentuknya juga bagus. Kita tambahkan lagi kabelnya, kita pilih yang otomatis saja supaya kita tidak bingung. Kita hubungkan seperti ini, kita cepat saja. Oke, kalau kita lihat di gambar, kita bentukannya seperti ini, tapi kita mau membuat jauh lebih unik lagi dengan kita menambahkan satu fitur, yaitu adanya server di tempat ini sebagai pusat utamanya. Sehingga ibarat seperti ini. Server adalah library-nya. Ketika kita mau mengambil informasi atau menyampaikan informasi dari komputer satu ke komputer 2 contohnya, di sini kita akan melewati switch terlebih dahulu. Tapi kalau semisal memungkinkan kita untuk mengambil informasi dari server, memungkinkan sekali. Dia menjadi pengontrol utama, dia adalah pengaturnya, dan ini adalah komputer-komputer yang terhubung di dalamnya. Oke, sekarang kita nggak hanya belajar dan buat seperti ini. Kita mau membuat setiap komputer itu sudah memiliki IP-nya. Caranya bagaimana? Pertama, kalau di tutorial sebelumnya kita ke komputer. Sekarang kita mau masuk supaya komputer ini secara otomatis. Pertama seperti biasa, kita ke desktop terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam IP configuration-nya. Kita masukkan 192.168.10.1. Oke, jangan sampai salah. Aduh, salah. 192.168.10.1. Oke, kita sudah masuk secara otomatis, kemudian submesh-nya juga sudah tadi secara otomatis. Sampai sini belum selesai. Oke, kita masuk ke dalam service. Kita mau membuat secara otomatis ya. Jadi kalau semisal nanti Pak Sam suruh bikin sampai 100 komputer, kita nggak perlu masukin satu-satu. Kita bisa buat secara otomatis. Pertama tadi kita ingat ya, IP configuration sudah kita buat. Kita ke service. Nah, kita masuk ke dalam DHCP tadi. Jadi kita mau membuat secara otomatisnya. Ini service-nya kita buat jadi on. Oke, tadi kan off, kita buat jadi on. Kemudian default gateway-nya kita buat sama 192.168.10.1. Udah, segampang itu dong. Kemudian jangan lupa di save. Kalau sudah, kita lihat. Kita sudah membuat secara otomatis. Caranya, setiap komputer, kita tidak perlu lagi mengetiknya. Kita tinggal masuk saja ke desktopnya, IP configuration. Kita tinggal lihat nih. IP configuration-nya kita klik ke DHCP sehingga mereka semua ini langsung terisi secara otomatis. Gitu. Kita lihat lagi ya, komputer selanjutnya, desktop, IP configuration. Nih, IP configuration-nya tinggal kita klik DHCP-nya. Damn.
langsung keluar secara otomatis. Kita tidak perlu lagi mengetiknya ya. Kita lakukan hal yang sama kepada seluruh komputer. DHCP. Oke, good. Ini sudah. Yang PC3 belum. DHCP. Dah, kita lakukan hal yang sama untuk ke semua komputer. Oke, good. Sudah ya. Dah, sekarang kita mau cek kira-kira seluruh komponen ini sudah terhubung atau belum. Caranya tetap sama. Kita mau pilih komputer mana saja, itu sama ya. Karena pada prinsipnya adalah mereka semua sudah saling terhubung. Oke, mana? Kita pakai 0 aja. Isi nolnya. Hingga kita, maaf, bukan ke terminal. Kita ke CMD-nya, command prompt-nya. Kita lihat, kita mau ping siapa untuk ceknya. Komputer 3 ya. 168, 10, 3. Kita lihat. Kita ping. Oke, terhubung. Reply, ada balasan dari komputer tersebut. Kita contoh lagi, kita ping. Ingat ya, kemarin ada ping, ada ipconfig, dan segala macam ya. Kita pakai ping saja, karena lebih mudah. 192, 168, 10, 4. Apakah, maaf, ini ada titiknya enggak? Oh, enggak ada. Terhubung. Oke, kita coba ke komputer yang lain. Yang tidak ada ya, yang tidak terhubung. Apakah dia tetap bisa? Seharusnya tidak bisa. 168 10.7. Tadi kita cuma sampai 5 ya. 7 kita ping coba. Apakah dia akan RTO? Oke, benar ya. Dia langsung request timeout. Kenapa? Karena memang tidak ada komputer yang series IP-nya 192.168.10.7. Ya, karena kita belum setting. Sehingga seluruh komponen yang ada di sini sudah saling terhubung. Ini adalah topologi star. Ingat ya, perbedaannya apa dengan topologi-topologi yang lainnya. Saksikan terus nanti di video, pasti akan selalu update terus. Besar harapan kalian bisa subscribe supaya nanti jikalau Pak Sam upload video, kalian dapat notifikasinya dan Pak Sam juga akan upload di Teams juga. Gitu ya. Oke, sekian dari video Pak Sam. Sekiranya kalau masih bingung lagi, silakan ditonton lagi atau tanya langsung ke Pak Sam ya. Oke, sekian, bye-bye.